Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu demi waktu kita temui saat ini adalah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa dikatakan bulan Ramadan bulan yang mulia? Karena salah satunya dimuliakan oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran pada waktu bulan Ramadan. Termasuk menurut ulama adalah semua kitab-kitab samawi diturunkan pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini diturunkannya oleh Allah Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, yang pada akhirnya diturunkan ke bumi berangsur-angsur selama 23 tahun, diturunkan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuan daripada Al-Quran diturunkan oleh Allah ke dalam ke muka bumi ini adalah ada fungsi-fungsi yang harus kita pahami, sehingga Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan saja, namun berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Al-Quran ini salah satunya adalah sebagai bacaan, yang tentunya bagi yang membacanya adalah mendapatkan pahala di sisi Allah, kebaikan-kebaikan. Namun tentunya bukan tujuan itu saja. Namun di situ Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Di sana Allah menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan saat-saat diturunkannya Al-Quran, yang tujuannya adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk apa? Untuk menjalani suatu kehidupan di muka bumi ini biar selamat dunia dan akhirat tentunya. Dalam kehidupan ini pastinya selalu membutuhkan petunjuk. Dalam berperilaku bepergian pasti membutuhkan suatu petunjuk. Dalam mengerjakan pekerjaan apapun pasti membutuhkan suatu petunjuk. Agar apa? Pekerjaan yang dikerjakan akan bernilai atau akan memberikan suatu hasil yang maksimal. Nah, fungsi petunjuk ini karena Allah menciptakan manusia, maka Allah juga memberikan tambahannya itu petunjuk tadi. Untuk apa? Agar manusia bisa menjalankan kehidupannya sesuai dengan petunjuk itu dan menjalani kehidupannya dengan benar. Seperti halnya ketika ada perusahaan membuat suatu kendaraan, pasti juga diberikan petunjuk panduan agar ketika orang yang membeli kendaraan itu bisa merawat kendaraan itu dengan baik, maka perusahaan tadi membuat buku petunjuknya cara merawat kendaraan tadi. Ketika orang yang membeli kendaraan tadi menggunakan buku panduan petunjuk yang diberikan oleh perusahaan yang membuat kendaraan tadi, maka kendaraan tadi akan terawat dengan baik. Tetapi ketika dia tidak akan mengikuti petunjuk yang diarahkan oleh perusahaan tadi cara merawatnya, maka kendaraan itu akan mengalami suatu kerusakan.
Maka Allah juga menciptakan manusia, maka memberikan buku petunjuknya, memberikan panduan hidupnya, apa yang disebut dengan Al-Quran, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, agar kehidupannya ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka terjadilah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka fungsi Al-Quran tadi adalah sebagai hudal linnas. Maka tidak cukup petunjuk itu ketika petunjuk itu tidak dilaksanakan, maka fungsi daripada Al-Quran itu sendiri, di samping dari hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, Allah juga menjelaskan sebagai wabayyinatin minal huda, yaitu sebagai penjelasan tentang petunjuk-petunjuk itu. Artinya apa? Setelah mengetahui bahwa Al-Quran itu petunjuk, maka juga petunjuk itu harus dipelajari, dikaji supaya jelas dan dilaksanakan petunjuk itu. Seperti kan orang yang membeli kendaraan di suatu perusahaan, pembuat kendaraan tadi, ketika dia diberikan oleh perusahaan tadi buku petunjuknya tadi, maka dia dipelajari, dikaji, dipahami tentang arahan-arahan daripada untuk merawat kendaraan tadi. Setelah dipelajari dengan benar, juga cara menggunakan petunjuk tadi sesuai dengan arahan-arahan tadi, maka nanti dia setiap saat yang ditentukan oleh buku petunjuk tadi dikerjakan, perawatannya, dicucinya, diganti olinya dan sebagainya. Ini kan bukti daripada apa? Daripada membayinatkan, menjelaskan tentang buku petunjuk tadi. Termasuk di dalam Al-Quran ini adalah juga ketika kita mempelajari petunjuk tadi, kita pahami, maka kita harus membayinatkan, yaitu menjelaskan tentang isi tentang petunjuk tadi sesuai dengan arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika menggunakan tadi bayinat dengan jelas, maka akan terjadilah manusia itu mengalami suatu kebahagiaan, berjalan sesuai dengan petunjuknya itu, maka bisa yang selanjutnya wal furqan, yaitu membedakan orang yang menggunakan buku petunjuk tadi, yaitu Al-Quran dengan benar, dan bisa membedakan yang tidak menggunakan Al-Quran dengan benar. Maka orang yang tidak menggunakan dengan Al-Quran dengan benar mengalami suatu tidak bahagia dunia dan akhirat, dan yang menggunakan Al-Quran dengan benar menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang harus diterapkan dalam kehidupan yang sehari-hari, maka di situ ada kewajiban bagi umat Islam adalah untuk mempelajari tentang Al-Quran ini agar bisa menjalankan kehidupannya sesuai dengan Al-Quran. Maka derajat manusia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran ma'alam, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nah, secara otomatis ketika kita mempelajari Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya, secara otomatis Allah akan mengangkat derajatnya di sisi Allah, yaitu terawatnya manusia, bahkan akan berdampak kepada alam semesta. Ketika manusia ini menggunakan Al-Quran dengan benar, secara otomatis panduan-panduan Al-Quran tadi mengajarkan untuk tidak merusak bumi, mengajarkan agar manusia selalu berdamai kepada sesama manusia dan sebagainya. Maka terjadilah suatu kebahagiaan. Maka derajat manusia diangkat oleh Allah dengan Al-Quran tadi yang diturunkan pada waktu itu adalah di bulan Ramadan. Maka dengan diturunkan Al-Quran ini, secara otomatis bulan saat diturunkan Al-Quran itu juga menjadikan bulan yang kemuliaan sesuai dengan manusia itu sendiri. Ketika manusia yang menggunakan Al-Quran dengan benar, maka diangkat derajatnya menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi kita untuk selalu mempelajari Al-Quran, dan kita bisa menjalankan Al-Quran sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.